Hai teman-teman semua, eksplorasi bareng analisis real yuk. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip induksi matematis versi kedua dan juga prinsip induksi kuat. Nah, apa sih bedanya prinsip induksi matematis versi kedua dengan prinsip induksi matematis yang sebelumnya sudah kita pelajari? Perhatikan, misalkan kita punya ketidaksamaan atau pertidaksamaan berbentuk 2 pangkat n lebih dari 2n plus 1 di mana n-nya adalah bilangan asli. Nah, apakah ketika n sama dengan 1, apakah ketika n-nya sama dengan 1 pertidaksamaan ini bernilai benar? Kita cek ya, apakah 2 pangkat 1 lebih dari 2 kali 1 ditambah 1? Kita lihat di sini, 2 ini lebih dari 3. Apakah benar? Oh tidak, berarti ketika n sama dengan 1, pertidaksamaan ini bernilai salah. Bagaimana jika n-nya sama dengan 2? Apakah 2 pangkat 2 lebih dari 2 kali 2 ditambah 1? Kita cek di sini, 4 lebih dari 5. Oh, berarti salah dong. Berarti ketika n sama dengan 2 juga pertidaksamaan ini bernilai salah. Nah, gimana ketika untuk n-nya sama dengan 3? Apakah berlaku juga salah? Kita cek ya. 2 pangkat 3 ini kan sama dengan 8. Kemudian 2 kali 3 ditambah 1 sama dengan 7. 8 lebih dari 7. Oh, ternyata benar. Berarti ketika n-nya sama dengan 3, pertidaksamaan ini bernilai benar. Nah, kira-kira apakah juga berlaku untuk n yang lebih dari sama dengan 3? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa merecall kembali tentang efek domino yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu kalau di prinsip induksi matematis versi pertama, domino yang roboh ini dimulai dari yang pertama, maka pada prinsip induksi matematis yang versi kedua digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti ini, yaitu ketika kita ingin menunjukkan kebenaran dari suatu pernyataan tidak berlaku mulai 1, tetapi mulai dari suatu n tertentu. Sehingga kalau kita kembalikan ke efek domino ini, kalau di prinsip induksi matematis itu mulai dari 1, maka kalau prinsip induksi matematis yang versi kedua, kita bisa mulai dari suatu bilangan yang lebih dari 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, dan seterusnya, atau sering disebut sebagai n0. Nah, pada kasus ini, n-nya ini dimulai dari 3. Jadi yang roboh ini mulai dari 3, 1 dan 2 nggak roboh. Dan juga ada asumsi yang sama, yaitu ketika K roboh, maka K plus 1 juga ikut roboh. Dari sini, maka domino mulai dari 3, 4, dan seterusnya akan roboh. Nah, inilah perbedaannya ketika kita menggunakan PIM yang versi pertama dan juga versi kedua. Kalau versi pertama basisnya itu 1, kalau versi kedua basisnya adalah n0. Gimana pernyataannya? Pernyataannya, PIM versi kedua ini dinyatakan dengan pemisalan n0 itu merupakan anggota dari bilangan asli, dan misalkan Pn merupakan suatu pernyataan untuk setiap bilangan asli yang lebih dari n0. Di sini ketika kita peroleh 1, pernyataan P0 benar, dan 2, untuk semua K yang lebih dari sama dengan n0, kebenaran PK itu mengakibatkan kebenaran PK plus 1, maka yang bisa kita simpulkan adalah Pn ini benar untuk semua n yang lebih dari sama dengan n0. Gimana penerapan PIM versi kedua ini untuk membuktikan bahwa ketaksamaan yang kita bahas tadi bernilai benar untuk n yang lebih dari sama dengan 3? Kita mulai dengan mendefinisikan Pn. Jadi kita misalkan untuk n anggota bilangan asli, Pn ini merupakan pernyataan dengan 2 pangkat n lebih dari 2n plus 1. Kita akan membuktikan bahwa Pn ini benar untuk setiap n yang lebih dari sama dengan 3, di mana n-nya juga anggota dari himpunan bilangan asli. Pertama, kita perlu membuktikan langkah basis, yaitu P0 benar atau P3 benar. Dengan menggunakan cara yang sama, kita substitusi 3 ke dalam pertidaksamaan ini, kita peroleh bahwa 8 itu lebih dari 7. Sehingga kita peroleh bahwa P3 itu benar. Berikutnya kita lakukan langkah induksi dengan mengambil sebarang K yang lebih dari sama dengan 3, di mana K-nya adalah anggota himpunan bilangan asli. Kemudian kita asumsikan bahwa PK itu benar. Berikutnya akan kita buktikan bahwa PK plus 1 benar. Apa sih makna PK benar? PK benar itu artinya bahwa 2 pangkat K ini lebih dari 2K plus 1. Kita ingin membuktikan bahwa PK plus 1 benar. Apa sih makna PK plus 1 benar itu? Maknanya adalah 2 pangkat K plus 1 lebih dari 2K plus 1 plus 1.
Jadi kita harus membawa ke bentuk itu. Nah, caranya supaya muncul 2 pangkat K plus 1, maka kita harus mengalihkan kedua ruas dengan 2. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan 2, maka kita peroleh 2 pangkat K dikali 2 ini lebih dari 2K plus 1 kali 2. Dengan melakukan operasi aljabar, maka kita peroleh 2 pangkat K plus 1 ini lebih dari 4K plus 2. Coba kita perhatikan di sini. Kita kan pengennya di ruas kanan itu muncul yang namanya 2K plus 1 plus 1. 2 kali K plus 1 itu kan 2K plus 2. Sehingga kita harus memunculkan 2K plus 2 di sini. Nah, kita kan sudah munculkan nih. Berarti yang belum muncul kan plus 1-nya. Nah, supaya plus 1 ini muncul, kita harus merelasikan 2K dengan 1. Kita perhatikan terlebih dahulu bahwa 2K itu pasti lebih dari sama dengan 6 kan? Untuk setiap K yang lebih dari sama dengan 3. Kita lihat 2K itu lebih dari 2 kali 3 atau sama dengan 6. Sehingga boleh dong saya ngomong kalau 2K ini lebih dari 1. Nah, sehingga muncullah yang namanya bentuk menjadi seperti ini. 2K plus 2 ditambah 2K itu lebih dari 2 kali K plus 1 ditambah 1. Karena sudah muncul 2K plus 1 ditambah 1, maka PK plus 1 itu benar. Karena sudah berbentuk pernyataan PK plus 1. 2 pangkat K plus 1 lebih dari 2 kali K plus 1 plus 1. Artinya dengan prinsip induksi versi 2 kita peroleh bahwa PN ini benar untuk setiap N yang lebih dari sama dengan 3. Nah, gimana kalau ternyata kebenaran dari PK itu nggak cukup untuk membuktikan kebenaran dari PK plus 1? Maka kita butuh yang namanya prinsip induksi kuat yang dinyatakan dengan misalkan S itu merupakan bagian dari himpunan bilangan asli sehingga berlaku satu anggota S dan juga untuk setiap K anggota N jika 1, 2, dan hingga K itu merupakan anggota dari S atau boleh kita simbolis seperti ini, maka kita peroleh bahwa K plus 1 anggota S. Kalau 1 dan 2 ini berlaku, maka bisa kita simpulkan bahwa S ini merupakan sama dengan himpunan bilangan asli. Nah, gimana penerapannya di dalam menyelesaikan masalah? Contohnya nih, misalkan saya punya suatu pernyataan, setiap bilangan asli N yang lebih dari sama dengan 2 itu dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Atau dengan kata lain, bisa kita lakukan faktorisasi prima. Jika pada pernyataan ini kita lihat yang pertama itu satu anggota S atau P1 benar, tetapi di sini kita mengambil kasus di mana berlakunya mulai dari N sama dengan 2 ya. Nah, buktinya bagaimana? Kita perlu memisahkan bahwa N itu lebih dari sama dengan 2 dan juga mendefinisikan PN itu merupakan pernyataan berisi N merupakan hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Nah, kita akan membuktikan bahwa PN itu benar untuk semua N yang lebih dari sama dengan 2. Gimana caranya? Kita perlu membuktikan langkah basis terlebih dahulu bahwa 2 itu bisa dinyatakan sebagai hasil kali 1 bilangan prima, yaitu 2 itu sendiri. Artinya di sini P2-nya benar. Berikutnya, kita perlu mengasumsikan untuk K. Nah, ini langkah pentingnya ya. Perbedaannya di langkah prinsip induksi sebelumnya, kalau di sini kita mengasumsikan kalau P2, P3, dan juga PK itu benar. Kalau pakai prinsip induksi biasa, kita hanya mengasumsikan PK-nya benar. Tujuannya tetap sama, kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 benar. Nah, apa sih maknanya P2, P3, dan juga PK itu benar? Artinya kita bisa menyatakan 2, 3, hingga K itu ke dalam hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Tujuan kita harus menunjukkan bahwa K plus 1 itu juga merupakan hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Maka di sini kita punya dua kasus dari K plus 1, yaitu K plus 1 bilangan prima atau K plus 1 bukan bilangan prima. Nah, untuk kasus yang pertama, kalau K plus 1 itu bilangan prima, maka PK plus 1 otomatis terbukti kebenarannya. Karena K plus 1 sama dengan K plus 1 yaitu sebagai bilangan prima. Sama seperti cara kita menuliskan pada pernyataan 1 ini. 2 sama dengan 2, berarti kita menuliskannya K plus 1 sama dengan K plus 1. Kemudian, untuk K plus 1 yang nggak prima atau komposit, kita bisa menuliskan K plus 1 itu ke dalam perkalian dari dua bilangan. Nah, dua bilangan ini namanya aja faktor ya.
pasti dia kurang dari K+1 kan. Kalau kurang dari K+1 pasti pilihannya kalau nggak 2, 3 ya sampai K. Karena kita nggak tahu A dan B-nya itu apa, tapi yang pasti A dan B-nya itu ada di dalamnya himpunan ini, maka A dan B ini pasti bisa kita nyatakan menjadi hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Nah, karena A dan B ini bisa dinyatakan ke dalam hasil kali 1 atau lebih bilangan prima, maka kalau kita kalikan A dan B, kita kalikan sama dengan K+1 juga bisa dinyatakan ke dalam hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Nah, dengan pernyataan itulah kita peroleh bahwa PK+1 itu benar. Karena PK+1 benar, maka dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita bisa menyimpulkan dengan prinsip induksi kuat bahwa PN itu benar untuk setiap N yang lebih dari sama dengan 2, dimana N-nya adalah bilangan asli. Oke teman-teman, sekian penjelasan tentang prinsip induksi versi 2 dan juga prinsip induksi kuat. Semoga dengan penjelasan dan contoh ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman tentang penggunaan keduanya di dalam menyelesaikan masalah. Oke, sampai jumpa di video-video analisis real berikutnya. Bye semuanya.